Jaga lisan itu mulia. Stop penghinaan. 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 Jaga lisan itu mulia. Om Swastiastu. Balik lagi di Doblet Bali Channel. Om Swastiastu. Sedikit saya mau share. Nih. Kelihatan nggak? Ini bacaannya anti kekinian. Berhubung tadi saya sempat lihat berita, sempat dengar berita tentang ada salah satu frontman di salah satu band di Bali, jadi yaitu di SID. Saya pribadi ingin mengucapkan kepada Bli Gedehari Jering, semoga selalu tabah, tegar dan tetap menyalakan api perlawanan untuk kaum penjajah dan penjilat-penjilat lainnya. Saya pikir kok katanya merdeka gitu, kok merdekanya ambiar semrawut kayak gini. Udah ada ini aja pasti berjalan. Siapapun yang punya ini banyak pasti dibela. Nah, itu fakta bro, fakta. Nah, dan saya pengen menceritakan pandangan saya terhadap politik. Sini saya juga orang Bali. Atau saya juga mendengar berita ini. Bagi saya itu memang sebuah kritik murni, sebuah kritikan untuk salah satu perusahaan atas kinerjanya yang amburadul. Kalau saya bilang amburadul, benyalatik. Kalau orang Bali bilang benyalatik. Apa-apa dikit rapid test, rapid test. Itu dijadikan buat mata pencaharian oknum-oknum itu. Saya tahu. Walaupun saya nggak ngerti soal politik, soal kesehatan atau apa. Dan saya sendiri, walaupun saya nggak pakai masker keluar ke daerah yang zona merah, saya nggak pakai masker lewat di sana. Saya sering di stop, saya diperingati, tapi saya menolak. Saya yakin pada diri saya sendiri, jika kita berperilaku baik, jika kita bisa menjaga imun tubuh kita, yakin virus gak akan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin saudara Bli Gedehari Astina, dulu dia sempat menantang petinggi dari Maluku. Dia menantang dia akan melakukan sebuah pembuktian. Dia akan tidur selama 1 hari penuh di dalam satu ruangan
dengan para penderita corona. Jika dia berhasil dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dan secara demikian itu, seorang bapak itu tertinggi dari Maluku harus mundur dari jabatannya. Laki-laki sejati itu pantang menyerah, gak lari dari masalah, dan siap menerima konsekuensi atas apa yang dia perbuat. Tapi di sini ya, maaf, rambut gue yang cakak-cakan. Tapi di sini gue pengen bilang perusahaan yang takut akan kritikan warga Indonesia itu pasti ikut andil dalam kong kali kong. Jika tidak, buat apa sebuah kritikan dibilang mencemarkan nama baik? Kalian itu nggak ngerti tentang hukum atau gimana sih? Pas saya dengar cerita liputan dari penjelasan dari pengacaranya beliau, pengacaranya Jering, banyak itu Bapak Wayan Gendo Suardana, dia bilang pas ada kasus masalah di Pantai Kuta dan dilarang ada orang yang merayakan ulang tahun di sana di Pantai Kuta dan direkam secara tanpa izin pas wartawan mereka, dan itu mereka diusir dan dilarang untuk melakukan miras di pantai. Dan maka dari itu Jering sendiri protes akan hal itu. Dan satu, pantai itu milik publik, nggak ada pantai itu milik pribadi, nggak ada. Pantai itu milik kita semua, siapapun boleh memakai pantai itu, asal jangan berbuat mesum di pantai. Ingat, jangan berbuat mesum di pantai. Kalau cuma duduk-duduk santai sambil miras itu gak apa-apa. Yang penting masih bisa mengontrol diri, bisa menjaga teman-teman kalian yang sudah mabuk atau gimana. Asal jangan bikin keributan aja. Dan saya katakan di sini seperti hal yang dibilang oleh Bapak Wayan Gendo, acaranya Jering. Minuman ram sama whisky itu beda, Pak. Beda, bro. Ram yang dibilang ram itu kan Captain Morgan kan. Whisky lain whisky kan gitu. Vodka lain lagi vodka. Tapi bapak yang sok-sokan tahu akan bea cukai, tentang hak kepemilikan pantai atau apa aturan itu, seenaknya melaporkan beliau itu, melaporkan beli Jering gitu. Jadi harusnya protes di sini kan pantai, benar yang dibilang sama Bapak Wayan Gendo kan. Pantai harusnya protes tentang ini, bukannya bapak tersebut gitu. Yang disinggung itu bea cukainya, yang terhina juga itu Kapten Morgannya sendiri sama whisky-nya sendiri. Ram itu buat campuran, Kak. Ini boleh diminum pakai apa? Kita minum itu boleh, gak dicampur sama apa-apa itu boleh. Dipakai apa itu campuran buat minum itu kan boleh. Whisky juga gak apa-apa. Itu whisky dan ram itu sekali lagi beda apa? Karena di Bali sekarang lagi hujan, saya agak ngevlog gitu. Gengs.
Ya, semoga dari ini menjadi pelajaran. Tapi saya tetap Indonesia tolak rapid. Dan benar apa kata Jering, setelah terjadinya ini kan tidak ada lagi ibu-ibu yang kehilangan bayinya hanya gara-gara rapid test yang dibuat untuk yang dijadikan administrasi tertentu. Itu. Dan saya sampaikan di sini buat teman-teman outsider, Lelius semuanya, ayo kita support Jering, kita support Jering. Kita bantu dengan doa agar tikus-tikus yang sering bawa palu dan sering patungan, kong kali alias kong kali kong, dan penilep uang negara itu cepat ditangkap. Dan para napi itu gak seharusnya dibebaskan. Kalau napi itu dibebaskan pasti akan berulah kembali. Karena rakyatnya emang kayak gitu, gak bakalan bisa diubah. Dan kenapa hukuman ruangan penjara untuk narapidana itu napi lebih bagus dari kos-kosan? Ada AC-nya, ada TV-nya, laptop segala macam, kayak ruangan kerja. Enak tinggal di lapas. Kalau disediain alat-alat barang-barang perlengkapan kayak gitu, fasilitas, malah pantesan betah-betah semuanya. Karena itu narkoba tetap bisa masuk ke dalam sel tanpa sepengetahuan para yang berwajib. Jadi saya di sini nggak mau menuduh atau siapa atau apa, senantang. Jika tidak ada yang kong kali kong untuk menyelundupkan barang terlarang ke dalam sel, itu gak bakalan bisa terjadi. Jika salah satu atau dua orang yang bekerja sama dengan orang napi tugas, pasti itu yang penyebab barang terlarang itu bisa masuk kembali. Dan saya mohon jangan mementingkan uang dan uang. Pikirkan juga rakyat yang terpinggirkan, rakyat yang lebih membutuhkan. Jangan pikirkan ego sendiri, jangan pikirkan kebutuhan sendiri. Kita harus menyampaikan itu. Kita harus menyampingkan itu untuk kebaikan bersama, ya. Miring. Tolak reklamasi, Indonesia tolak rapid. Save Jering. Segini dulu guys, tunggu video saya selanjutnya. Saya undur diri dulu, saya pamit. Om Santi Om. Jering, tetap berjuang, kita selalu mendukungmu.